Tahukah Anda bahwa ketika kita mendengar berita kecelakaan, baik di jalan tol, di jalan biasa, sebenarnya ada dua kelompok yang terjadi, yang muncul. Pertama adalah kelompok yang manusia yang matinya beruntung, yang kedua kelompok manusia yang mati dalam keadaan tidak beruntung. Siapa yang disebut dengan kelompok pertama yang beruntung? Siapa yang disebut kelompok kedua yang tidak beruntung? Tentu jawabannya adalah kelompok pertama adalah kelompok yang beruntung karena kita sebagai manusia yang tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, kapan mati, tetapi memiliki yang beruntung adalah orang yang tahu bahwa dia suatu saat akan mati. Mati tentu dalam wafat atau orang bilang tutup usia, tetapi beruntungnya adalah apabila masih dalam keadaan bertobat, masih sempat minta ampun kepada Tuhan setiap hari, masih sempat berdamai untuk minta maaf kepada setiap orang yang kita berbuat salah, masih kita mau menyadari dosa kita. Yang tidak beruntung adalah karena menganggap tidak peduli bahwa suatu saat akan mati, maka dia hidupnya adalah hidup di dalam kematian yang penuh dosa. Mati tanpa pertobatan, mati tanpa penyelesaian, mati tanpa pernah sempat berdamai, mati tanpa maaf-maafan, hingga sudah pasti kemana saya sudah mati. Nah, Tuhan yang tahu kan? Namun Tuhan juga sudah memberitahu kepada kita. Kelompok yang pertama adalah mati beruntung, mati karena dalam keadaan bertobat, mati di dalam keadaan damai, rest in peace. Kelompok yang kedua adalah yang tidak beruntung adalah pada saat matinya, termasuk yang mati di perjalanan, mati di dalam kecelakaan, mati di dalam penerbangan, di lautan, di daratan, dimanapun manusia bisa mati. Yang kita perlu fokusnya bukan, jadi fokus kita bukan fokus soal mati atau tidak mati, karena pasti kita akan mati. Tidak ada manusia yang tidak akan mati di dunia ini. Amin. Kita semua sudah ada batas-batasnya. Walaupun kita tidak tahu kapan, apakah hari ini, esok, lusa, atau siapapun. Yang penting bagi kita, sudahkah kita siap untuk mati? Banyak orang menghindar dari pertanyaan ini. Padahal sangat penting. Adalah bersyukur dan beruntung orang yang sebelum mati dia sudah punya persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Menghadap dengan Tuhan dengan hati yang menyucikan diri dari dosa-dosa dengan pertobatannya. Dengan pertobatannya dia siap untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga kematiannya adalah kematian yang membuat dia beruntung. Bahkan ada orang mengalami kecelakaan pun, kalau kecelakaannya itu menjadi kecelakaan yang membuat untung bagi dia. Lebih beruntung orang yang memiliki kecelakaan di dalam kehidupannya apabila dia bertobat dibandingkan terhadap yang tidak pernah bertobat, tidak pernah menghadap dengan Tuhan. Marilah kita di sini memberikan hati kita untuk sungguh-sungguh bertobat setiap hari, setiap waktu, setiap detik, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Jangan menyimpan dendam, jangan membawa dosa-dosa kita untuk membuat kita mati sia-sia. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita. Berbahagialah kita jika kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk Tuhan. Membebaskan diri dari segala bentuk apa yang sia-sia. Kesia-siaan adalah dalam bentuk apa? Tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan hati, tidak mau berdamai, tidak mau maaf-maafan, tidak mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Amin.